Halo semua. Beberapa waktu yang lalu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Muhammad Mahmudin alias Mahfud MD, meminta polisi untuk menangkap dan memeriksa Saifuddin Ibrahim yang meminta untuk menghapus 300 ayat di Al-Quran. Nah, saya tidak setuju dengan permintaan Saifuddin Ibrahim. Tetapi, saya ingin memberikan komentar atas pernyataan Mahfud MD yang menjadi dasar kenapa Saifuddin Ibrahim harus ditangkap. Oke, kita mulai aja ya. Nah, Mahfud MD membuat pernyataan yang tercatat di dalam berbagai situs di internet bahwa dalam ajaran pokok Islam, Al-Quran itu sebanyak 6.666 ayat. Tidak boleh ada yang dikurangi. Menurut Mahfud MD, mengurangi ayat Al-Quran sama dengan melakukan penistaan terhadap Islam. Jelas ya? Nah, pertanyaannya, benarkah ayat di dalam Al-Quran ada 6.666? Setahu saya, hal itu tidak benar. Jadi, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menghitung ada berapa ayat di dalam Al-Quran. Sumber yang saya gunakan adalah Al-Quran yang ada di website Kementerian Agama Republik Indonesia, quran.kemenak.go.id. Menurut quran.kemenak.go.id, total ada 114 surah di dalam Al-Quran, mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Jadi, saya langsung aja menggunakan Google Spreadsheet dan memasukkan angka dari 1 sampai 114. Kemudian, di sebelah kanannya, saya masukkan data dari quran.kemenak.go.id tentang ada berapa ayat di dalam surah tersebut. Hal ini bisa kita ketahui dengan mudah dengan melihat angka yang ada di dalam tanda kurung di sebelah judul surah. Oke, kita baca sama-sama ya. 7, 286, 200, 176, 120, 165, 206, 75, 129, 109, 123, 111, 43, 52, 99, 128, 111, 110, 98, 135, 112, 78, 118, 64, 77, 227, 93, 88, 69, 60, 34, 30, 73, 54, 45, 83, 182, 88, 75, 85, 54, 53, 89, 59, 37, 35, 38, 29, 18, 45, 60, 49, 62, 55, 78, 96, 29, 22, 24, 13, 14, 11, 11, 18, 12, 12, 30, 52, 52, 44, 28, 28, 20, 56, 40, 31, 50, 40, 46, 42, 29, 19, 36, 25, 22, 17, 19, 26, 30, 20, 15, 21, 11, 8, 8, 19, 5, 8, 8, 11, 11, 8, 3, 9, 5, 4, 7, 3, 6, 3, 5, 4, 5, 6. Setelah itu, kita jumlahkan semuanya. Dan, jumlahnya adalah 6.236. Hah? 6.236? Kok bukan 6.666 seperti yang dikatakan Pak Mahfud MD ya? Ternyata, kenyataannya, jumlah ayat yang ada di quran.kemenak.go.id
kurang 430 ayat dari ajaran pokok Islam yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD. Saya ulangi ya. Menurut Profesor Dr. Mahfud MD, dalam ajaran pokok Islam, Al-Quran itu sebanyak 6.666 ayat. Tidak boleh ada yang dikurangi. Mengurangi ayat Al-Quran sama dengan melakukan penistaan terhadap Islam. Jadi, jika Profesor Dr. Mahfud MD benar, maka Kementerian Agama Republik Indonesia sudah melakukan penistaan terhadap Islam karena telah mengurangi 430 ayat di dalam Al-Quran. Jika teman-teman yang Muslim mau berkata, "Oh, itu karena basmalah tidak dihitung," silakan tambahkan 113 pada 6.236. Hasilnya 6.349. Masih bukan 6.666. Jadi, jika Pak Mahfud MD benar, ajaran pokok Islam Al-Quran itu sebanyak 6.666 ayat, saya sarankan kepada Pak Mahfud MD untuk meminta polisi menangkap Kementerian Agama juga. Karena Kementerian Agama bukan baru meminta 300 ayat Al-Quran dikurangi, tetapi Kementerian Agama sudah mengurangi 430 ayat di dalam Al-Quran dari 6.666. Jelas ya? Namun, sebelum Pak Mahfud MD meminta polisi menangkap Kementerian Agama, saya mau menginformasikan apa argumen dari Kementerian Agama, supaya Pak Mahfud MD bersiap-siap mempertahankan argumen ajaran pokok Islam yang Bapak percaya, yaitu ayat Al-Quran ada 6.666. Menurut Kementerian Agama, paling tidak terdapat 7 mazhab yang diikuti terkait hitungan jumlah ayat kitab suci umat Islam ini. Semuanya sepakat bahwa bilangan ayat Al-Quran lebih dari 6.200 ayat. Namun, berapa lebihnya mereka berbeda pendapat. Ketujuh mazhab tersebut adalah 1. Al-Madani Al-Awal. Ayat Al-Quran berjumlah 6.217 atau 6.214. Dalam beberapa versi cetak, jumlah yang diikuti adalah 6.214 ayat. 2. Al-Madani Al-Akhir. Ayat Al-Quran berjumlah 6.214. Meski terdapat kesamaan hitungan jumlah ayat Al-Quran dengan pendapat kedua Al-Madani Al-Awal, namun tetap terdapat perbedaan antara keduanya dalam perincian penentuan ayat. 3. Al-Maki. Ayat Al-Quran berjumlah 6.220. 4. As-Syami. Ayat Al-Quran berjumlah 6.226. 5. Al-Kufi. Ayat Al-Quran berjumlah 6.236. Hitungan Al-Kufi inilah yang diikuti oleh cetakan Al-Quran di Indonesia dan seluruh cetakan Al-Quran di dunia yang menggunakan riwayat Hafs dari Imam Hasyim. 6. Al-Basri. Ayat Al-Quran berjumlah 6.205. 7. Al-Himsi. Ayat Al-Quran berjumlah 6.232. Jadi, jika Profesor Dr. Mahfud MD benar, dalam ajaran pokok Islam, Al-Quran itu sebanyak 6.666 ayat dan tidak boleh ada yang dikurangi, maka semua mazhab itu sudah menista Islam. Tetapi, jika ayat Al-Quran bukan 6.666, tetapi Pak Mahfud MD mengada-ngada, ditambahkan sehingga menjadi 6.666, bukankah artinya Pak Mahfud MD yang telah menista Islam? Nah, jadi dari mana ada sebutan angka 6.666 ayat di dalam Al-Quran? Menurut Kemenak, angka 6.666 itu berasal dari Syekh Nawawi Al-Bantani yang hidup pada abad ke-19
dan Wahbah Az-Zuhaili yang hidup pada abad ke-20. 6.666 yang mereka bicarakan maksudnya bukan jumlah ayat di dalam Al-Quran, tetapi kandungan ayat Al-Quran. Contohnya ada 1.000 perintah, ada 1.000 larangan, ada 1.000 kisah, ada 1.000 perumpamaan, dan seterusnya sampai total ada 6.666. Jadi, ide angka 6.666 itu adalah ide yang baru muncul belakangan. Dan awalnya bukan berbicara tentang jumlah ayat di dalam Al-Quran. Menurut artikel dari pikiranrakyat.com, ketika masih di bangku SMP, kita mengenal dalam pelajaran agama. Jumlah ayat dalam Al-Quran totalnya 6.666. Angka 6.666 ini segera populer, langsung ditelan bulat-bulat oleh anak-anak SMP yang masih tidak berpikir kritis karena gampang diingat dan kesannya keren. Mujizat matematika! Padahal bohong. Jadi, anak-anak Indonesia, termasuk Profesor Dr. Mahfud MD ketika masih SMP, ditipu oleh pelajaran agama bahwa jumlah ayat di Al-Quran adalah 6.666. Yang membuat saya sedih adalah melihat orang sekelas Mahfud MD yang sudah mendapat gelar profesor doktor dan menjadi menteri koordinator tanpa sadar ikut serta dalam menyebarkan kebohongan kepada generasi yang akan datang. Jadi, saran saya untuk yang terhormat Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Muhammad Mahmudin alias Mahfud MD, untuk memeriksa kembali apakah benar ayat Al-Quran ada 6.666 seperti yang Bapak percaya. Jika benar Al-Quran seharusnya ada 6.666 ayat, tolong tangkap Kementerian Agama dan tunjukin Al-Quran mana yang ada 6.666 ayat. Tetapi, jika ternyata jumlah ayat Al-Quran bukan 6.666, tetapi Bapak katakan ada 6.666, bukankah seharusnya Bapak ditangkap juga? Karena Bapak sudah menista agama Islam dan sudah ikut serta dalam menyebarkan berita bohong alias hoax kepada publik. Jadi, jika sekarang Bapak sudah sadar bahwa ayat Al-Quran bukan 6.666, saya mohon kebesaran hati Bapak Profesor Dr. Mahfud MD untuk mengakuinya dan melakukan klarifikasi kepada publik, supaya penistaan dan penipuan publik yang mengatakan bahwa ayat Al-Quran ada 6.666 berhenti. Semua orang pernah berbuat kesalahan dan pernah tertipu. Lebih baik kita mengakui kesalahan dan menghentikan penipuan, daripada kita melanjutkan kesalahan dan penipuan demi mempertahankan ego dan harga diri. Generasi Indonesia di masa depan lebih penting daripada ego dan harga diri kita. Saya berharap anak-anak SMP kita tidak lagi dibodohi dengan penipuan agama, sehingga di masa yang akan datang tidak ada lagi seorang menteri koordinator dengan gelar profesor doktor yang berkata bahwa ayat Al-Quran ada 6.666 seperti anak SMP yang gampang dibohongin. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya, mengasihi Bapak Mahfud MD. Semoga Bapak dan keluarga diberkati dan sehat selalu.